Hola, ¿cómo estas todos amigos? Apa kabar kalian semua? Hari ini saya ingin bercerita kepada kalian sob tentang seorang pembunuh berantai atau serial killer yang cukup misterius. Ya, bisa dibilang identitasnya belum terpecahkan sampai saat ini. Sosok ini bernama Zodiac Killer. So, kita langsung saja pada topik ceritanya. Zodiac Killer adalah nama samaran dari seorang pembunuh berantai yang menjalankan aksinya di California, Amerika Serikat pada akhir tahun 1960 sampai awal tahun 1970-an. Kasus Zodiac Killer telah terkonfirmasi telah membunuh 5 orang. Ini adalah beberapa kronologi kasus yang melibatkan Zodiac Killer. Kasus yang pertama adalah eksekusi terhadap David Faraday dan Betty Lou Johnson. Pada Jumat malam 20 Desember tahun 1968, siswa sekolah menengah bernama Betty Lou Johnson dan David Faraday bertemu untuk kencan pertama mereka. Sebelumnya, mereka sempat meminta izin kepada orang tua Betty dan orang tua Betty mengingatkan mereka untuk pulang jam 11 malam. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah pesta perayaan Natal di sekolah Hogan High School, yaitu tempat di mana Betty bersekolah. Sesampainya di sekolah, mereka nonton konser di sana. Setelah selesai menonton konser, mereka pergi ke sebuah tempat terpencil terletak di Jalan Lake Herman. Nah, ini adalah sebuah jalan lintas pedesaan sob antara kawasan Vallejo dengan Benicia. Tempat ini terkenal untuk orang berkencan. Di saat itu, mereka menggunakan mobil bermerek Rambler Station Wagon. Selang beberapa menit, pengendara yang tak dikenal parkir di sepanjang jalan berdekatan dengan kedua si coli ini. Kemudian, secara tiba-tiba mereka didekati oleh pria itu dan seketika bunyi tembakan dilepaskan ke arah mereka. Di sisi lain, ada seorang pengemudi menemukan mereka sudah tidak bernyawa lagi. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian setempat merespon kejadian tersebut dan menemukan Betty Lou tewas dengan 5 luka tembak di punggungnya. David ditemukan di samping mobil Rambler dengan luka tembak di kepalanya. David masih bernafas, tetapi kondisinya sangat kritis sob. Saat David dilarikan ke rumah sakit, sembari kepolisian menggali informasi dari David tentang si pelaku. Namun sayangnya, David keburu meninggal sob. Ada lubang peluru di atap jendela belakang mobil, menandakan bahwa si pelaku telah melepaskan tembakan peringatan untuk memaksa korban keluar dari kendaraan. Di saat kejadian, Betty keluar dari pintu penumpang depan terlebih dahulu, disusul David, namun David tertembak 1 kali di kepala dari jarak dekat, dan Betty ditembak 5 kali di punggung saat hendak melarikan diri. Selongsong peluru yang ditemukan di TKP mengidentifikasikan amunisi berlapis tembaga Winchester Western Super X. Dugaan sementara oleh penyidik, kedua remaja tersebut kemungkinan menjadi sasaran acak yang dibunuh oleh orang asing karena alasan yang tidak diketahui. Akhirnya kasus ini menjadi misteri yang sangat membingungkan. Itulah awal mula kemunculan dari Zodiac Killer. Kita masuk kasus yang kedua sob. Penembakan terhadap Darlene Ferrin dan Michael Maggio. Selama beberapa bulan semenjak kasus dari David dan Betty tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya, ketenangan di daerah Vallejo mulai berangsur-angsur membaik. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tepatnya pada tanggal 4 Juli tahun 1969, saat pada malam hari ada seorang polisi yang sedang berpatroli menerima telepon yang mengatakan kalau ada sebuah penembakan di Blue Rock Spring Park yang berlokasi di daerah Vallejo. Lokasi ini jaraknya tidak jauh, sekitaran 4 mil dari lokasi penembakan David dan juga Betty. Korban dari penembakan ini juga merupakan sepasang kekasih, yaitu Darlene Elizabeth Ferrin 22 tahun dan Michael Maggio 19 tahun. Pada kasus yang kedua ini, sang pembunuh melakukannya dengan cara yang hampir sama dengan kasus yang pertama. Pada saat pasangan ini parkirkan kendaraannya, kemudian beberapa menit kemudian muncullah sebuah mobil yang parkir tak jauh dari mobil korban. Setelah itu, sang pembunuh turun dari mobil dengan membawa senter dan juga senjata api. Setelah mengarahkan senter ke arah wajah korban, sang pembunuh langsung menarik pelatuk dan menembak para korbannya secara brutal. Damn. Mereka ditembak menggunakan peluru 9 mm Luger. Darlene tewas akibat penembakan ini. Sementara itu, sang kekasihnya Michael berhasil selamat dan mencoba melarikan diri, namun mendapatkan tembakan di leher serta bagian dada. Keesokan harinya, tanggal 5 Juli tahun 1969, jam setengah 1 malam waktu setempat, seorang pria tak dikenal menelpon kepolisian Vallejo dan mengklaim dirinya bertanggung jawab atas penyerangan dan pembunuhan yang terjadi di Blue Rock Park. Ia juga menyatakan bahwa dirinya yang telah melakukan pembunuhan di Lake Herman Road yang menyebabkan Betty Lou Johnson dan David Faraday tewas. Vallejo Police Department. I want to report a double murder. May I have your If you go name 1 and where mile you're calling? east on Columbus Parkway, public park, you'll find kids in a brown car. They were shot
shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. Di dalam pengakuan ini, pihak kepolisian langsung mengambil tindakan untuk menuju ke TKP yang dikatakan oleh si penelpon. Dan benar saja, di saat itu ditemukanlah jasad Darlene dan Michael yang masih hidup. Nah, setelah dilacak asal penelpon ini, ternyata ditemukanlah fakta bahwa si penelpon tersebut berasal dari sebuah telepon umum yang jaraknya 1 blok dari kantor polisi. Ini benar-benar aneh, sob. Akhirnya Michael yang saat itu berhasil diselamatkan memberikan sebuah keterangan. Dia mengatakan kalau aksi brutal ini adalah seorang pria dengan ciri-ciri berkulit putih, bertubuh kekar, dan memiliki tinggi 172 cm. Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan tentang kasus ini. Namun sayangnya tidak ditemukan lagi titik terang siapa eksekutor. Lalu berselang beberapa waktu kemudian setelah penembakan terhadap David, Betty, lalu penembakan terhadap Berlin dan juga Michael, tiba-tiba pada bulan Agustus tahun 1969 ada sebuah surat yang dikirimkan oleh seseorang yang tidak dikenal kepada 3 media surat kabar, yaitu San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle, dan Vallejo Times Herald. Ketiga media ini menerima surat yang sangat mirip. Surat tersebut dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pelaku dari penyerangan dan eksekusi yang terjadi pada 4 remaja tersebut sebelumnya. Dalam surat tersebut dijelaskan juga beberapa detail tentang bagaimana dia melakukan aksi brutal ini. Lalu terdapat sebuah kode misterius yang terbagi menjadi 3 bagian, yang masing-masing di dalam surat tersebut memuat sepertiga kode kriptogram yang kalau digabungkan akan menjadi sebuah kalimat yang cukup nyambung, sob. Pengirim surat tersebut meminta ketiga media ini untuk menampilkan surat tersebut di halaman depan koran pada hari Jumat sore. Dia mengancam kalau permintaannya ini tidak dipenuhi, dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan pemboman jika suratnya tidak dipublikasikan. So ya, karena permintaan dari si pengirim surat ini, lalu 3 surat kabar ini memenuhi permintaan dari pengirim surat misterius itu. Banyak orang yang membaca surat kabar pada hari itu dan mencoba memecahkan kode misterius tersebut, namun tidak ada yang berhasil karena keraguan dari pihak kepolisian terhadap keaslian surat tersebut kepada si pengirim surat. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus tahun 1969, si pelaku mengirim kembali sebuah surat ke Francisco Examiner. Ini bagian suratnya, sob. Karena dia menyebutkan kata saya adalah zodiak, mulai dari saat itu orang ini dikenal sebagai Zodiac Killer. Di dalam surat tersebut secara jelas dia menjelaskan kalau dialah yang benar-benar menghabisi 4 remaja di Benicia dan Vallejo. Tak tanggung-tanggung, sob. Dia sertakan dengan bukti ke pihak kepolisian, yang bukti tersebut bahkan pihak kepolisian tidak tahu sama sekali. Beberapa hari kemudian pada tanggal 8 Agustus tahun 1969, sandi pertama dipecahkan oleh sepasang suami istri. Lalu beberapa tahun kemudian penyelidikan terbaru dari FBI akhirnya memecahkan sandi kedua di Desember tahun 2022 kemarin. Kedua sandi tersebut menunjukkan kesenangan yang dirasakan oleh Zodiac saat menghabisi korbannya. Ia menjelaskan keyakinannya bahwa korban yang ia klaim di kehidupan ini akan menjadi budaknya di akhirat. Orang ini kick penyembah iblis saya. Salah satu sandi yang sudah dipecahkan berbunyi begini: saya harap Anda bersenang-senang saat mencoba menangkap saya. Saya tidak takut dengan kamar gas, karena kamar gas akan mengirim saya ke surga lebih cepat, karena saya sekarang mempunyai cukup banyak budak yang bisa bekerja untuk saya. Namun dari 2 pemecahan kode tersebut sama sekali tidak membantu, tidak mendapatkan titik terang apapun tentang keberadaan si Zodiac Killer, sob. Kita masuk di kasus selanjutnya, yaitu kasus ketiga, kasus penusukan Brian Kelvin Hartnell dan Cecilia Ann Shepard. Kejadian ini terjadi setelah beberapa bulan eksekusi terhadap Michael dan juga pacarnya, yaitu pada tanggal 27 September tahun 1969. Kedua korban yang terbilang masih muda juga, yaitu Cecilia Ann Shepard 22 tahun dan Brian Kelvin Hartnell 20 tahun. Kejadian tersebut terjadi di Danau Briesa di kota Napa dekat dengan California. Saat kronologi terjadi, Cecilia dan Brian yang tengah bersantai dengan tiduran di tepi Danau Briesa. Di saat sedang bersantai, tiba-tiba Cecilia melihat sesosok pria dari jauh sedang berjalan mendekati mereka. Pria ini menggunakan pakaian yang cukup aneh. Dia terlihat seperti algojo dan menggunakan kacamata saat menghampiri Cecilia dan Brian. Alih-alih menjadi seperti perampok dan menodongkan pistol, pria tersebut langsung mengikat Cecilia dan Brian menggunakan tali jemuran. Dan tiba-tiba mereka ditikam oleh
oleh si pelaku ini dengan sangat brutal sob. Saat itu Cecilia ditusuk sebanyak 10 kali dan Brian ditusuk sebanyak 6 kali dari belakang. Setelah melakukan penyerangan tersebut, si pelaku berjalan dengan santai seperti tidak terjadi apa-apa. Menjauh dari lokasi, suasana di saat itu benar-benar sangat sepi. Kedua pasangan yang ditikam ini berteriak dan meminta tolong. Ternyata suara teriakan tersebut didengar oleh nelayan yang kebetulan berada di sekitaran lokasi kejadian. Mendengar suara Cecilia dan juga Brian yang sedang meringis kesakitan, nelayan ini pun langsung melaporkan kepada pihak penjaga taman, dan pihak penjaga taman langsung menghampiri lokasi kejadian dan menemukan Brian dan Cecilia dalam kondisi yang benar-benar memprihatinkan sob. Tubuh mereka banyak sekali bekas luka dan berlumuran darah. Pihak penjaga taman menelpon ambulans untuk menjemput kedua pasangan ini. Kondisi Cecilia dan Brian di saat itu sudah sangat kritis sob. Polisi yang sudah mengetahui akan kejadian ini langsung datang di TKP juga. Lalu tidak lama kemudian, kepolisian mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak diketahui, dan si penelpon ini lagi dan lagi mengatakan kalau dialah si pelaku dalam kejadian ini. Polisi di saat itu benar-benar merasa dipermainkan. Sudah beberapa kali kejadian pelaku menelpon polisi seolah-olah menantang, dan kali ini polisi tidak ingin kehilangan jejak si pelaku. Langsunglah dilacak dari mana asal telepon tersebut, dan ternyata telepon ini berasal dari sebuah telepon umum yang berada di pusat kota. Dan betapa kagetnya pihak kepolisian setelah memeriksa mobil Brian, dan ternyata si pelaku meninggalkan sebuah pesan di mana pesan tersebut berisi tentang detail kejadian 2 kasus sebelumnya yang terjadi di Benicia dan Vallejo, yang artinya ini adalah pelaku yang sama dengan pelaku yang sebelumnya. Dan pihak kepolisian di saat itu semakin bingung dengan si abang Zodiac Killer ini, bagaimana bisa melakukan aksi berturut-turut tanpa ketahuan dan jejaknya, seolah-olah mempermainkan pihak kepolisian. Dalam kejadian ini, Brian selamat dan Cecilia tewas dalam waktu 48 jam setelah kehabisan darah. Pelakunya sama dan pihak kepolisian tidak mampu mengungkapkan siapa pelakunya. Sekarang kita masuk kasus yang keempat, yaitu kasus eksekusi terhadap Paul Stane. Zodiac speaking. I am the murderer of the taxi driver over by Washington and Maple Street last night. To prove this, here is a blood-stained piece of his shirt. Kasus selanjutnya terjadi di kawasan Presidio Heights, San Francisco, California. Korbannya bernama Paul Stane, berumur 29 tahun dan bekerja sebagai supir taksi. Di saat dia sedang bekerja, tiba-tiba dia mendapatkan penumpang dari Union Square dengan tujuan Washington and Maple Street, dekat dengan Presidio. Namun taksi yang dikendarai Paul berhenti 1 blok sebelum sampai tujuan, yaitu di Washington and Cherry Street. Ternyata Paul di saat itu telah ditembak di bagian belakang kepalanya. Paul yang di saat itu langsung tewas seketika. Kemudian pelaku mengambil dompet, kunci, dan merobek potongan baju Paul. Di saat itu ada 3 orang yang merupakan saksi yang saat itu tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian, yang mana mereka melihat kalau si pelaku ini sedang membersihkan taksi dari noda darah menggunakan kain yang diyakini adalah sobekan baju milik Paul. Para saksi ini langsung memberikan keterangan kepada pihak kepolisian tentang apa yang mereka lihat. Jadi mereka memberitahukan ciri-ciri dari si pelaku. Ini adalah ciri-ciri yang diberitahukan para saksi itu kepada polisi, yaitu seorang laki-laki berkulit putih, usianya ya masih 25-30 tahun, berbadan tegak, kekar, rambutnya berwarna coklat dan memakai kacamata hitam dan menggunakan pakaian serba hitam. Terakhir kali setelah si pelaku ini membersihkan taksi tersebut, dia langsung berjalan dengan santai ke arah utara Cherry Street, lalu dipertegas oleh seorang polisi yang mengatakan sempat melihat ciri-ciri yang sama yang dikatakan oleh para saksi tentang orang berkulit putih, memakai kacamata, lalu berpakaian serba hitam yang sedang berjalan di Cherry Street. Namun di saat itu kepolisian tidak pedulikan orang itu karena terlihat tidak mencurigakan, tidak tampak sebagai seorang pembunuh atau eksekutor. Awalnya pihak kepolisian belum menghubungkan kejadian ini dengan beberapa kejadian yang lalu. Di saat itu belum ada yang berpikir dia adalah Zodiac Killer karena pola pembunuhan dan korban yang sama sekali berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Namun dugaan polisi meleset sampai pada akhirnya pada tanggal 13 Oktober tahun 1969
Media San Francisco Chronicle menerima surat lagi dari Zodiac Killer yang berisikan potongan robekan kemeja milik si korban, kemeja yang terlihat berlumuran darah. Di saat itulah semua orang kaget. Ternyata lagi dan lagi Zodiac Killer sob. Di dalam surat tersebut juga terdapat sebuah tulisan eksekusi kepada Paul adalah sebuah eksekusi yang dia lakukan dengan sempurna tanpa sedikit pun meninggalkan jejak ataupun sidik jari. Dan ini benar-benar terbukti pihak kepolisian sangat sulit mencari sidik jari si pelaku. Dan sekarang kita masuk kasus yang kelima sob, yaitu kasus penyekapan terhadap Caitlin Jones. Kejadian ini tepat setahun setelahnya, yaitu pada tanggal 22 Maret tahun 1970 di Modesto. Pada malam hari, Caitlin Jones sedang mengendarai mobil bersama anaknya. Tiba-tiba disalip oleh mobil lain yang dikendarai oleh seorang pria. Nah, pria ini bilang, "Mbak, ban kamu kempes." Alih-alih ingin membantu, namun pria ini justru meregangkan baut-baut mobilnya Caitlin, membuat Caitlin akhirnya berjalan beberapa meter, ban mobilnya langsung terlepas. Di saat itulah pria ini menghampiri Caitlin lagi. Dia pura-pura bingung dan bertanya kepada Caitlin apa yang terjadi. Dan Caitlin menjawab, "Ban saya terlepas mas." Dan semakin parah. Akhirnya si pria ini menawarkan tumpangan. Setelah Caitlin naik bersama anaknya, tiba-tiba di dalam perjalanan Caitlin diancam akan dihabisi bersama dengan anaknya. Mendengar hal itu, Caitlin pun panik. Nah, akhirnya di tengah perempatan jalan, mobil pria tersebut melambat. Caitlin memeluk anaknya, membuka pintu mobil dan langsung melompat dari atas mobil untuk menyelamatkan diri. Akhirnya Caitlin dengan anaknya selamat. Seketika itu Caitlin langsung melarikan diri dan mencari pertolongan. Sementara pria tadi langsung tancap gas dan kabur dari lokasi kejadian. Caitlin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi menyelidiki siapa dalang dari pelaku tersebut. Namun sayang, tidak diketahui. Lalu beberapa hari kemudian, kalian bisa tebakkan sob, bukannya Zodiac Killer kalau tidak mengirimkan kabar. Yaps, surat dari Zodiac Killer kembali muncul. Dia mengirimkan surat ini ke media massa lagi. Di dalam surat tersebut dialah yang berusaha untuk menghabisi Caitlin dan juga anaknya. Namun sayangnya gagal dan dia mengungkapkan kekecewaan dia terhadap kegagalan pertamanya dan ingin sekali mencari korban selanjutnya. Dan sob, ini kasus yang terakhir, yaitu kasus menghilangnya Donales. Kasus ini terjadi di tanggal 1 Mei tahun 1970. Seorang wanita bernama Donales dilaporkan menghilang pada tanggal tersebut di Sahara Hotel dan Kasino. Nah, semenjak itu Donna benar-benar tidak bisa ditemukan. Bahkan keluarganya mencari kemana perginya Donales. Ada yang mengatakan Donales sengaja menghindari kehidupan lamanya untuk memulai kehidupan baru. Namun dibantah oleh keluarganya. Mereka yakin sekali kalau Donna bukan orang yang seperti itu, dan mereka yakin kalau Donna diculik oleh seseorang. Pencarian selama setahun sampai pada akhirnya banyak yang meyakini kalau Donales diculik oleh Zodiac Killer dan disekap olehnya. Tidak ada yang bisa memecahkan kasus ini, dan Donales sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Ada beberapa nama yang dicurigai sebagai identitas asli dari Zodiac Killer, namun kurangnya bukti untuk membuktikan hal tersebut. Beberapa nama yang diduga adalah identitas asli dari Zodiac Killer, yaitu yang pertama adalah Arthur Lake Allen, lahir pada tanggal 18 Desember tahun 1933. Dia meninggal pada tanggal 26 Agustus tahun 1992. Dia dilaporkan oleh temannya sendiri karena kemiripannya dengan sketsa Zodiac Killer yang dibuat oleh saksi mata, yang dimana saat itu keterangan ini didapatkan oleh korban yang selamat, yaitu Michael. Namun sayangnya pengakuan dari Michael tidak bisa memperkuat bukti dan juga saksi karena pernyataan tersebut cuma dari Michael saja. Arthur akhirnya meninggal pada tanggal 26 Agustus tahun 1992 karena mengalami penyakit diabetes. Lalu ada penyelidikan terbaru dari tim yang bernama The Case Breaker. Anggotanya terdiri dari 40 orang yang berasal dari pihak yang berwajib dan badan intelijen. Dari hasil penyelidikan, ditemukanlah seseorang yang bernama Gary Francis Post. Berdasarkan investigasi The Case Breaker dengan foto-foto dari Gary, dan sayangnya saat nama Gary diungkapkan sebagai Zodiac Killer pada tahun 2018 silam, Gary sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Dan ya, akhirnya tidak ada yang mengetahui dengan pasti siapa orang di balik Zodiac Killer ini sob. Kasus Zodiac Killer menjadi kasus yang belum terpecahkan sampai saat ini. Bahkan keberadaannya pun tidak diketahui.
Segala cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian semuanya nihil, tidak ada titik terang. Misteri kekejaman Zodiac Killer jadi kasus yang terkubur selama bertahun-tahun. Tidak perlu perpanjang durasi lagi karena durasi saya sudah sangat panjang sob. Sekian dulu video dari saya ya. Kalau kalian suka konten seperti ini, like dan share sebanyak-banyaknya supaya saya semangat terus membuat konten. Saya Irex, tidak ada kru yang bertugas karena saya sendiri undur diri. Hormat tenaga dalam, tenaga luar. Nos vemos en el próximo contenido la naturaleza creadora nos ama a todos. Gracias dan sampai jumpa pada konten berikutnya.